Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Meninggalkan sholat dan akibat buruknya. Meninggalkan sholat dan akibat buruknya. 1. Hukum meninggalkan sholat. Mengenai hukum meninggalkan sholat, Rasulullah SAW telah memberi petunjuk dengan sabdanya. Antara seorang Islam dan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Jabir At-Targhib 1342. Urusan yang memisahkan antara kita para muslimin dengan mereka orang-orang kafir itu ialah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Daud dari Buraidah At-Targhib 1342. Penetapan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. An-Nawawi menerangkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dianggap telah menjadi kafir, keluar dari millah atau agama Islam dengan ijma' ulama, kecuali kalau ia baru memeluk Islam dan belum mengetahui hukum tentang wajib sholat. Jika ia meninggalkan sholat karena malas namun masih beriktikad bahwa sholat adalah wajib atas dirinya, maka Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut tidak dikafirkan, hanya dianggap fasik dan disuruh bertobat. Jika tidak mau bertobat, wajib dibunuh sebagai hukuman yang mesti dijalankan. Segolongan ulama salaf di antaranya Ahmad dan Ishaq menetapkan bahwa orang tersebut dikafirkan dan dibunuh selaku seorang kafir. Abu Hanifah dan Al-Muzani menetapkan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak dikafirkan, tidak dibunuh, hanya dipenjarakan dan ditakzirkan sampai kembali mengerjakan sholat. Ulama-ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat berhujjah dengan zahir hadis-hadis di atas dan mengkiaskan kepada kalimat tauhid. Ulama-ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat mengambil hujjah dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Hurairah, An-Nail 1376, Ibnu Qayyim As-Shalah 39. Perlu kami terangkan di sini bahwa takzir adalah hukuman edukatif. Ulama-ulama yang menyuruh membunuh orang yang tidak mau sholat sesudah disuruh bertobat berhujjah dengan sabda Rasulullah, saya diperintah memerangi manusia atau musyrikin Arab sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka mengerjakan hal itu, niscaya mereka berpelihara darah-darah dan harta-harta mereka daripadaku. Hadis surat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Nailul Autar 1364. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, lepaskanlah perjalanan mereka. Quran surah Taubah ayat 5. Kami ulangi lagi di sini, mungkin lebih tegasnya bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat, kata-katanya tadi ada dipenjarakan atau ditakzirkan adalah hukuman yang bersifat edukatif. Kita lanjutkan. Ulama-ulama yang tidak menghukum membunuh orang yang tidak mengerjakan sholat berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak halal darah seorang muslim yang mengaku bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya aku disuruh Allah melainkan dengan karena salah satu dari 3 perkara. Pertama, sebab mengerjakan zina. Kedua, membunuh orang. Dan ketiga, meninggalkan agama dan menentang jamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
Miftahul Katabah 219. Pentahqiq mengatakan bahwa sesudah mengadakan pentahqiqan terhadap masalah ini, kami menyimpulkan bahwa satu, seseorang yang meninggalkan sholat karena kemalasan atau mengerjakan kemaksiatan karena kebodohan dan merasa menyesal dan ingin bertobat, iman orang tersebut tidak berlawanan dengan iman mutlak dan hal tersebut tidak mengeluarkan dirinya dari milah atau agama walaupun dikerjakan berulang-ulang. Dua, seseorang yang terus-menerus meninggalkan sholat dengan perasaan enteng, tidak merasa menyesal dan tidak merasa perlu bertobat. Orang tersebut dianggap kafir karena meninggalkan sholat semacam ini adalah meniadakan iman. Ulama salaf mengatakan, kami tidak mengkafirkan seorang muslim karena ia mengerjakan suatu dosa. Perkataan ulama salaf tersebut dihadapkan kepada golongan orang yang pertama. Untuk mengetahui jalan memperoleh kesimpulan, haruslah lebih dahulu kita mengetahui hakikat iman dan kufur, supaya hukum yang kita berikan proporsional. Supaya tepat dan sah kita menghukum tidak ada iman lagi pada seseorang yang meninggalkan sholat atau mengisbatkan iman kepadanya, maka perhatikanlah dengan seksama syarah atau penjelasan di bawah ini. Iman dan kufur adalah dua hal yang bertentangan. Apabila salah satu dari keduanya tersebut timbul dan menang, maka dengan sendirinya hilanglah yang lain atau lawannya. Seperti pertentangan gelap dengan terang dan perlawanan ada dengan tidak ada. Iman adalah suatu barang yang mempunyai asal atau akar tunggal, mempunyai pokok dan mempunyai beberapa cabang dan rangka. Tiap-tiap cabang itu dinamai iman juga. Umpama pohon asam, batangnya disebut batang asam, cabang-cabangnya disebut cabang-cabang asam dan daun-daun dan bunga-bunga asam. Salat adalah suatu bagian yang penting dari batang iman. Demikian juga zakat, haji, puasa, berbagai amalan batiniah. Seperti malu, menyerahkan diri kepada Allah sehingga sampai kepada membuang kotoran dari jalan raya, masing-masingnya adalah suatu bagian dari batang iman. Cabang atau bagian iman berlainan kedudukannya. Ada yang menjadi hilang batang iman karena hilang bagian tersebut, seperti syahadat. Ada yang tidak menjadi hilang atau roboh karena batang iman karena roboh atau hilang bagian tersebut, seperti menghilangkan kotoran-kotoran yang bertebaran dari jalan-jalan raya. Antara syahadat dengan membuang kotoran-kotoran dari jalan raya terdapat berpuluh-puluh bagian yang lain. Sebagian disamakan kedudukannya dengan kedudukan syahadat dan sebagian lagi disamakan kepentingannya dengan membuang kotoran-kotoran dari jalan raya. Demikianlah pula lah halnya dengan kufur. Mungkin kami luruskan tambahkan di sini bahwa yang dimaksud dengan penulis dengan kotoran-kotoran bisa kita artikan dengan duri-duri di jalan. Kufur mempunyai pokok, cabang dan ranting. Tiap cabangnya bernama kufur juga, seperti sesat, cabang dari kufur, dan hak atau benar cabang dari iman. Tidak mempunyai malu adalah cabang dari kufur, sedang malu adalah cabang dari iman. Salat, zakat, puasa, dan haji masing-masing merupakan cabang besar dari iman. Iman dan kufur terbagi kepada qauli, ucapan, dan kepada fi'li, pekerjaan. Di antara cabang-cabang qauli dari iman adalah ada yang menghilangkan iman dengan ketiadaan kehilangannya. Demikian juga di antara cabang-cabang fi'li dari iman ada yang menumbangkan pokok iman karena tumbangnya cabang tersebut. Cabang-cabang kufur demikian juga, baik qauli maupun fi'li, sebagaimana menjadi kufur dengan mengucapkan kalimat kufur, menjadi pula kufur dengan bersujud kepada berhala dan menghinakan Al-Quran. Iman tersusun dari qaul dan amal, sebagaimana yang sudah dinyatakan. Qaul terbagi pula kepada qaulul qalbi, ucapan atau perkataan hati, yaitu i'tikad, dan kepada qaulul lisan, ucapan atau perkataan lidah, yaitu melafazkan kalimat-kalimat Islam. Demikian pula amal terbagi kepada amalul qalbi, pekerjaan hati, yaitu niat dan ikhlas, dan terbagi kepada amalul jawarih, pekerjaan anggota, yaitu salat, puasa, dan sebagainya. Bila cabang-cabang tersebut hilang ataupun tumbang semua, maka hilang atau tumbang pula pokok dan batangnya. Pokok atau batang iman akan hancur apabila hilang atau patah cabang tasdiqul qalbi. Apabila hati tidak membenarkan lagi, tidak mempercayai lagi, tumbang pula semua cabang yang lain. Apabila hilang tasdiqul qalbi adalah syarat bagi tegaknya yang lain. Demikian juga apabila hilang amalan-amalan hati menurut ketetapan Ahlus Sunnah. Setelah iman tetap hilang dengan hilangnya amalan-amalan hati, tidak heran bila hilangnya iman adalah karena hilangnya amalan anggota. Kufur terbagi kepada kufur juhudi dan kufur amali. Kufur juhudi ialah kufur ingkar semua apa yang diketahui bahwa Rasulullah SAW telah mendatangkannya serta menentangnya, seperti mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Kufur juhudi ini dinamai juga dengan kufur i'tiqadi. Kufur juhudi atau kufur i'tiqadi ini menentang iman, meniadakan iman. Kufur amali tersebut ada yang menentang iman seperti bersujud kepada berhala, menghinakan Al-Quran, membunuh Nabi atau menyakitinya. Ada pula yang tidak menentang iman, tidak mengeluarkan yang mengajakannya dari agama seperti membunuh, mencuri, berzina, meminum arak dan sebagainya. Orang yang melakukan ini walaupun dipandang dan dihukum kufur tidak keluar dari milah atau agama.
Meninggalkan sholat termasuk kufur amali, akan datang penjelasannya. Jadi kufur adalah bertingkat-tingkat seperti nifak, syirik, fusuk, dan iman. Terkadang semuanya berkumpul pada seorang manusia. Tentang mungkin berkumpulnya semuanya pada seseorang telah dibenarkan oleh ahlu sunnah karena telah ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabah, kesepakatan sahabat. Tetapi golongan Khawarij dan Qudriyah tidak memberatkan hal tersebut. Imam Ahmad mengatakan, orang yang berzina, mencuri, meminum arak, dan merampas aku pandang muslim, tetapi bukan mukmin. Orang yang mengerjakan yang di bawah itu, yakni yang bukan dosa besar, aku namai mukmin, naqisul iman, mukmin yang kurang iman. Dari berbagai macam keterangan tersebut kita memperoleh ketegasan bahwa seluruh maksiat dianggap sebagai cabang kufur dan seluruh ketaatan dianggap sebagai cabang iman. Seorang manusia terkadang memiliki 1, 2, atau 3 cabang iman dan dinamakan mukmin. Terkadang tidak dinamakan mukmin. Tidak lazim bila terdapat suatu cabang iman pada seseorang tersebut. Dari berbagai macam keterangan tersebut, kita memperoleh ketegasan bahwa seluruh maksiat dianggap sebagai cabang kufur dan seluruh ketaatan dianggap sebagai cabang iman. Seorang manusia terkadang memiliki 1, 2, atau 3 cabang iman dan dinamakan mukmin, terkadang tidak dinamakan mukmin. Tidak lazim bila terdapat suatu cabang iman pada seseorang yang tersebut dinamakan mukmin, seperti tidak lazim bila suatu cabang kufur ada pada seseorang dan dia dinamakan kafir hanya karena dikatakan ia telah melakukan perbuatan kufur. Sebagaimana Rasulullah SAW jelas menerangkan dengan hadisnya, barang siapa meninggalkan sholat maka sungguh ia telah kufur, yakni mengerjakan perbuatan kufur. Hadis riwayat Ibnu Hibban At-Targhib 1348. Oleh karena itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan kufur, tidak boleh langsung mendapat cap kafir. Seseorang yang mengerjakan perbuatan haram dikatakan telah membuat fusuk, tidak dinamakan dicap fasik. Setelah banyak fusuknya baru dinamakan fasik. Demikian pula dengan pezina, pencuri, peminum arak, dan perampas tidak dinamakan lagi mukmin, walaupun ada padanya iman, dan tidak dinamakan kafir, walaupun ia mengerjakan perbuatan kufur. Keterangan ringkas tersebut menjadi jelas bahwa orang yang terus-menerus meninggalkan sholat tidak dinamakan kafir dan tidak dinamakan mukmin, tetapi iman yang ada padanya dapat mengeluarkannya dari neraka. Ini karena suatu masalah yang lain. Orang yang tidak mengerjakan sholat tidak dibunuh, hanya ditakzir saja, yaitu dihukum untuk edukasi. Maka jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, maka lepaskanlah mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala ini tidak memerintahkan kita membunuh orang yang tidak mengerjakan sholat dan tidak menunjukkan bahwa seorang Islam apabila meninggalkan sholat karena malas telah menjadi murtad. Apabila tidak bertobat langsung di permulaan fardu yang dihadapi sesudah disuruh bertobat dibunuh. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh supaya kita berhenti memerangi orang musyrikin. Apabila mereka telah melaksanakan 3 perkara yang tersebut di atas, Rasulullah SAW bersabda pula, aku disuruh supaya memerangi manusia atau orang-orang musyrik sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Umar An-Nail 1364. Hadis ini pun tidak menunjukkan kepada wajib membunuh orang yang tidak solat, hanya menunjukkan kepada wajib memerangi orang musyrikin sehingga mereka melafazkan kalimat tauhid, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Kalau ketiga hal itu sudah dipenuhi, mereka tidak diperangi lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.